Halo, selamat malam. Shalom. Bertemu kembali ya. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik. Gak terasa ya, udah 2 minggu dari PD online yang terakhir. Kali ini kita bertemu kembali di PD online PD Kakak Sangta Familia. Malam ini kita akan mengangkat satu tema yaitu selalu bersyukur dan berpengharapan. Di hari-hari ini kita perlu untuk mensyukuri apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan, berkat kesehatan, berkat hari-hari bersama keluarga, dan banyak berkat-berkat lain yang Tuhan berikan kepada kita, yang menyertai kehidupan kita walaupun kita dalam keadaan terbatas. Dan kita juga perlu berpengharapan, karena pengharapan kita selalu kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Malam ini kita akan menaikkan pujian bersama, menguatkan iman kita, memuji Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan renungan dari Pater Trinol Asa SVD, yaitu Chaplain KKI Melbourne. Kemudian kita ada doa syafaat untuk mendoakan kita semua, keluarga, saudara-saudari kita yang sakit, komunitas kita, dan juga bangsa dan negara kita. Kemudian kita akan tutup dengan pengumuman singkat dan doa penutup. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini adalah PD online kita di tanggal 22 Mei 2020. Terima kasih dan selamat mengikuti. Shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Mari sekarang kita hening sejenak, kita persiapkan hati kita untuk memulai acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada malam ini kami Kau berikan kesempatan untuk berkumpul bersama di sini untuk memuji nama-Mu, berdoa bersama dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, turunlah ke tempat ini, jamalah masing-masing kami, persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami semua yang hadir di tempat ini dapat sejenak meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini, dan sehingga pada akhir acara ini kami semua mendapatkan kelegaan dan kebahagiaan. Bapa, kami juga serahkan anak-anak-Mu yang malam ini akan melayani. Pakailah mereka sebagai alat-Mu untuk menyampaikan berita sukacita kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom semua, selamat malam, bertemu lagi ya. Mari kita mau mulai pujian kita angkat satu pujian dengan judul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih adalah semua kita satu keluarga. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai dan sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku
saudara-saudari terkasih, kita mau bersuka cita karena sukacita, sungai sukacita Tuhan mengalir di dalam kita. Kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai, kita katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari saudara-saudari terkasih, saat ini kita mau mengingat kembali setiap kelalaian, setiap hal yang sudah kita lakukan atau perkataan yang sudah kita perkatakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat yang menyakiti keluarga kita, orang-orang terdekat kita, saudara-saudari kita, bahkan komunitas kita. Kita naikkan pujian ini, kita katakan sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ampunilah aku yang sudah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
padamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Hanya Tuhan yang tidak melihat rupa, hanya Tuhan yang tidak memandang harta. Oleh karena itu saat ini kita mau datang ke hadirat-Nya dengan hati seperti seorang hamba. Kita naikkan pujian ini, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang Ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah ku lihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah ku lihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus. Saat ini kita masuk dalam penyembahan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam hidup kita. Segala pujian dan syukur kita naikkan kepadanya. Kita naikkan pujian ini, kita katakan, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bacaan diambil dari kitab Ibrani, bab 6 ayat 9 sampai dengan 20. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik saudara-saudariku yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita menyaksikan orang-orang menderita karena sakit penyakit, sakit ditimpa himpitan ekonomi karena kehilangan pendapatan, sakit terisolasi dan dikarantina, sampai orang merasa kesepian. Kata syukur itu menjadi begitu tawar untuk dimaknai. Kebahagiaan direnggut, kekecewaan berkejar-kejaran dengan keputusasaan, dan hidup di dunia ini menjadi tak bermakna, hampa. Dalam situasi demikian, kita tertantang
untuk memurnikan sekali lagi rasa syukur kita atas kebahagiaan yang sudah kita capai. Mengapa syukur itu harus dimurnikan lagi? Alasannya ialah karena dengan memurnikan rasa syukur, orang akan menemukan lebih dalam lagi arti kebahagiaan dalam hidup ini. Mengapa harus kebahagiaan? Memang betul, orang-orang bisa mengartikan secara berbeda-beda tentang kebahagiaan. Namun, akan menjadi lain bila dipahami lebih jauh, dirasakan, dinikmati sebagai aliran positif jiwa dalam mengejar kebahagiaan yang sejati. Ada 3 bentuk kebahagiaan menurut Martin Seligman, seorang psikolog positif. Pertama itu the pleasant life, kehidupan yang nyaman, yakni sebagai suatu bentuk kebahagiaan yang diperoleh dari kenikmatan panca indera. Misalnya makan enak, baju yang bagus, pergi spa, kasur yang empuk, rumah yang bagus, mobil yang mewah, dan lain-lain. Semua ini memberikan kenikmatan kepada indera kita. Kebahagiaan jenis ini biasanya tidak bertahan lama, bisa membuat orang ketagihan dengan tingkat kepuasan yang merendah, dikarenakan indera kita semakin bebal merasakan kenikmatannya. Yang kedua, the good life, kehidupan yang baik, yakni kebahagiaan yang diperoleh karena apa yang kita kerjakan itu menyenangkan. Tugas-tugas dikerjakan tepat pada waktunya, kita dihormati, dipuji orang, dan itu menyenangkan dan terasa sudah cukup. Meskipun tidak mewah dan berkedudukan tinggi, tapi hidup itu sudah membahagiakan. Yang ketiga, the meaningful life, kehidupan yang bermakna. Artinya orang mendapatkan kebahagiaan karena mampu melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih besar dan itu melampaui dirinya. Misalnya, ketika bisa menolong orang yang sedang tertimpa bencana, ketika menjadi pelayan yang setia di komunitas, kita bangga melihat anak-anak kita berdikari. Kita melihat orang yang kita cintai itu bahagia. Semuanya itu membuat kita menemukan arti dari perjalanan hidup ini. Hidup terberi bukan untuk diri sendiri, tetapi diberikan, dihidupi, dan menjadi bermakna bagi orang lain, bagi banyak orang. Mungkin kita ingin bertanya, diri kita sendiri sudah berada pada bentuk yang mana? Yang pertama, the pleasant life, atau yang kedua, the good life, atau yang ketiga, the meaningful life. Tentu sebagai anak-anak Allah, kita ingin menemukan makna hidup yang lebih jauh, lebih berarti. Tentunya dalam 3 kata kunci: syukur, harap, dan iman. Hati terasa damai dan tenang ketika kita mensyukuri apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dikerjakan
bagi diri sendiri dan orang lain. Saat kita mensyukuri rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan, saat kita menyadari Tuhan pakai diri kita untuk saling berbagi cintanya. Namun, rasa syukur itu akan senantiasa bertumbuh agar berkelimpahan bila orang terus-menerus berharap. Sebab syukur tanpa pengharapan bagaikan terima kasih dengan tanda titik. Selesai. Tidaklah demikian bagi kita. Sebab selama dalam perjuangan hidup di dunia ini, kita akan terus-menerus menaruh pengharapan dan senantiasa mengucap syukur atas janji-janji Tuhan. Pengkhotbah dalam bacaan hari ini dari kitab Ibrani mengemukakan jaminan akan janji Allah bahwa orang yang setia dan sabar akan mewarisi janji-janji keselamatan dari Tuhan. Kita dapat mempercayai janji Allah ini kepada Abraham dan keturunannya karena hal ini didasarkan pada dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Pertama, firman Allah, dan yang kedua, sumpahnya. Bahwa Allah telah bersumpah dalam firman-Nya untuk setia kepada bangsa pilihannya, kepada kita semua. Allah itu setia, dan kesetiaannya menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan baru, yang adalah sauh jiwa dan perintis menuju kebahagiaan paripurna. Karena itu, di dalam nama Yesus, kita sekali lagi menaruh rasa syukur, harapan, dan iman kita. Terutama dalam setiap situasi hidup apapun. Baik itu tantangan dan rintangan, sukacita dan kegembiraan. Kita mau datang kepada Yesus yang adalah sauh bagi jiwa yang berziarah untuk menemukan makna dan kebahagiaan hidup yang sejati. Marilah di tengah situasi ini dalam kehidupan sehari-hari dan tugas pekerjaan kita mau selalu bersyukur dan berpengharapan. Semoga. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebersamaan kami malam hari ini. Dan secara khusus kami mengucap terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu terkasih, Pater kami, Pater Trinold. Berkati dia ya Bapa dengan kesehatan yang baik terutama dalam masa pandemi COVID ini. Berkati dia pula dengan sukacita dalam pelayanan, kesetiaan dalam panggilan, dan biarlah dia boleh menjadi semakin berkat untuk makin banyak orang, dimanapun Kau tempatkan dia untuk berada. Bapak, sementara kami menyampaikan doa permohonan kami, kiranya Kau pun mau berkenan mendengarkannya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Doa untuk bangsa dan dunia. Allah Bapa, kami bersyukur atas rahmat dan kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami semua dan seluruh warga dunia sedang menghadapi wabah virus corona dan hidup dalam ketidakpastian. Lindungilah dan peliharalah kami, seluruh umat-Mu di dunia, agar terbebas dari wabah ini dan segera kembali dalam kehidupan normal. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar mampu mengambil langkah yang bijaksana dan efektif dalam mengambil keputusan terbaik di bidang kesehatan maupun ekonomi bangsa dan negara, serta menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk para iman. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk para iman, pastor, romo, suster, dan Paus Fransiskus, agar mereka selalu dianugerahi tubuh yang sehat, dijauhkan dari godaan yang tidak sehat, dan iman yang teguh di dalam mengembalakan kami domba-dombamu. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, di dalam mereka mewartakan firman-Mu, sehingga selain iman kami dikuatkan, kami juga percaya akan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga kami, umat-Mu, boleh melewati saat-saat sulit seperti ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keluarga yang telah Engkau sediakan bagi kami. Pada malam ini kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya terang kasih-Mu selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami Bapa boleh selalu belajar saling menghargai, saling mengampuni, dan saling menerima kekurangan masing-masing. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapak, kami juga mau berdoa bagi keluarga kami yang mungkin tidak berada dalam satu negara dengan kami saat ini. Kiranya Engkau mau memelihara mereka dan memberikan mereka kesehatan, sehingga kami semua boleh berkumpul kembali. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya kami dapat mendidik mereka sesuai dengan jalan yang Kau ajarkan pada kami, yaitu jalan kebenaran-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau yang mau jamah mereka, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Ya Bapa, karena pengharapan tidaklah pernah sia-sia, hanya di dalam nama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini masih menyelesaikan studi mereka, ataupun yang saat ini sedang mencari pekerjaan dalam situasi yang sulit ini. Kiranya mereka tetap terus berjuang dan tidak pernah putus asa. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, dan biarlah mereka juga boleh selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pengambilan keputusan. Bapa, kiranya kami boleh terus bertumbuh dalam iman dan selalu bertekun untuk berbuat baik pada semua orang, pada keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, bukan hanya saja dalam keluarga kami, tapi untuk masyarakat secara keseluruhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa orang yang sakit. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa kepada orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada pada saat ini, sama ada di rumah ataupun di hospital. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apabila kami mengingati Yesus yang berkeliling di seluruh dunia untuk memberitakan Injil dan melenyapkan semua sakit penyakit. Dan kami percaya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya kuasa Yesus tidak akan beralih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada mereka yang sedang sakit pada saat ini, supaya mereka juga dapat memuji dan memuliakan Dikau sekali lagi,
dan kami percaya kiranya itu adalah kehendak-Mu, maka semua sakit penyakit mereka dibebaskan daripada segala penyakit. Semuanya Bapa, kami percaya dengan kuasa kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi KKI Melbourne dan PDKK Sancta Familia. Ya Tuhan, berkatilah komunitas-komunitas ini agar dapat terus tumbuh dan berkembang di dalam nama-Mu. Bimbinglah semua pengurus dan anggota-anggota yang tergabung di dalamnya, agar kami dapat saling bekerja sama dengan baik, melayani-Mu dan melayani sesama kami dengan tulus. Biarlah kasih-Mu sendiri ya Tuhan, yang dapat semakin mempererat hubungan persaudaraan di dalam KKI Melbourne dan PDKK Sancta Familia. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau menghantar anak-anak muda kami ke dalam penyertaan-Mu. Hari-hari mereka juga diisi dengan pergumulan dan tantangan hidup ya Bapa. Pergumulan akan pendidikan mereka, masalah finansial, ataupun masalah relasi mereka dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kakak adik, relasi pertemanan, ataupun relasi dalam komunitas yang mereka ada di dalamnya. Begitu juga dengan pergumulan terhadap keberadaan diri mereka sendiri, ketidakpercayaan diri, addiction yang mereka rasakan, ataupun relasi kepada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, biarlah roh-Mu yang tercurah dalam hati mereka semakin diaktifkan untuk membimbing mereka, untuk melihat bahwa Engkau sangat mengasihi mereka, dan Engkau menciptakan mereka sempurna adanya. Dan biarlah mereka selalu dibimbing dan dipekakan hatinya untuk melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mampukanlah kami, saudara-saudarinya ini, untuk bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menyampaikan kasih-Mu kepada mereka ya Bapa. Biarlah mereka diingatkan bahwa mereka tidak sendiri. Kami mau serahkan anak-anak muda kami ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Ya Bapa, demikianlah doa dan semua ucapan syukur kami Bapa yang telah kami naikkan dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan Yesus Kristus. Berkenanlah mendengarkan semuanya itu dan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk persekutuan kami. Berkati kami semuanya Bapa, terutama berkati Pater kami, Pater Trino, yang telah melayani kami pada malam hari ini. Berkati dia dengan segala yang dibutuhkan di dalam pelayanannya dan tambah-tambahkan sukacitanya. Terima kasih juga Bapa untuk semua teman-teman kami yang telah melayani dalam PD kami PD online pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu pun turun di atas mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Inilah kembali kami, pakai kami untuk menjadi berkat di dalam komunitas kami ataupun di tengah-tengah masyarakat dimanapun Kau tempatkan kami untuk berada. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Kami nikah dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati hidup dan pekerjaan saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, kita sudah sampai di penghujung acara PD Online PDKK Sancta Familia tanggal 22 Mei 2020 ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi, para pengurus, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah dengan setia mengikuti
PD online ini dari awal sampai akhir. Semoga PD online ini membawa berkat untuk kita semua, membawa sukacita, dan juga membawa satu pengharapan baru di mana kita lebih dan lebih berharap dan bersyukur kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan PD online berikutnya sebelum kita balik bertemu muka akan diadakan di bulan Juni, hari Jumat juga, tanggal 12 Juni 2020, jam 19.30. Dan bagi teman-teman atau ada teman-teman lain yang belum subscribe YouTube channel PDKK Sancta Familia, mohon kesediaannya untuk subscribe supaya bisa menambah subscriber kita dan juga akan di-remind pada saat kita akan mengadakan PD online berikutnya. Bulan ini masih bulan Maria, belum selesai. Kita akan mempersembahkan satu lagu untuk Bunda kita yang tercinta di lagu penutup. Misa harian KKI Melbourne, ada pengumumannya biasa di Facebook dan di Milis. Itu biasanya jam 9 pagi, bisa diikuti di YouTube channel KKI Melbourne. Misa minggu ini tanggal 24 Mei 2020, Misa KKI diadakan jam 10 pagi di YouTube channel KKI juga. Dan Misa penutupan bulan Maria tanggal 31 Mei 2020 juga akan diadakan di YouTube channel KKI. Itu aja pengumumannya, semoga semua ini bisa membawa berkat dan sukacita buat kita semua. Selamat malam semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang keramat, perisai hidupku. Dengan nama Maria, aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat